Gold on my dish. I'm the one. What you want, what you want, what you want, got it, got it. Gold on my dish. I'm the one. What you want, what you want, what you want, got it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kapanpun teman-teman menonton video ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, selagi teman-teman menonton video ini, silahkan bawa enjoy, relax agar materinya cepat tercerna dan mudah dipahami ya. Let's go. Baiklah teman-teman, di sini saya bakalan menjelaskan bagian definisi terapi aversi dan teoritisnya ya teman-teman. Nah, nanti bagian teoritisnya itu bakalan diletakin di bagian bawah. Jadi teman-teman kalau mengulang lagi videonya bakalan mengerti ya dan paham definisi mana dan teoritisnya siapa. Oke? Nah, yang pertama ini teknik aversi itu mengubah perilaku individu secara rinci. Masih belum paham ya? Oke, kita lanjut deh. Nah, teknik aversi ini itu untuk mengurangi perilaku negatif lalu memperkuat perilaku positif dari klien. Nah, udah mulai kepancing ya teman-teman. Nah, lanjut nih definisinya ya. Jadi, teknik aversi adalah digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan atau teknik untuk mengatasi sebuah gangguan-gangguan perilaku dari klien. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menekan atau mengubah perilaku yang tidak diinginkan oleh si klien. Tepatnya caranya seperti apa? Itu memberikan stimulus. Dengan cara memberikan stimulus atau rangsangan yang berupa situasi. Nah, itu situasi yang seperti apa? Situasi ini berkaitan dengan sebuah hukuman ya, teman-teman. Nah, di sini hukumannya itu ditujukan untuk si klien agar ada rasa untuk tidak ingin mengulang perilaku negatif tersebut. Nah, udah mulai paham ya, teman-teman? Nah, hukuman di sini itu nggak seperti yang dibayangkan teman-teman ya. Jadi itu ada yang namanya perjanjian terkait kontrol terhadap hukuman. Jadi hukuman di sini nggak sekedar kayak hukuman kecil, tetapi hukuman yang berat, agak berat ya. Nah, jadi perlu ya adanya perjanjian gitu teman-teman. Nah, hukuman ini pastinya berfokus untuk menghilangkan perilaku ya teman-teman, bukan ingin mendapatkan efek-efek malah merugikan, bukan seperti itu. Nah, tentunya ada imbalan atau reward jika berhasil tidak melakukan perilaku negatif. Tapi nih, kalau tetap melakukan perilaku negatif itu bakalan ada hukuman. Nah, hukuman inilah yang diberikan sebagai konsekuensi jika mengulangi perilaku negatif tersebut. Dan tentunya teman-teman, terapi ini dibutuhkan perhatian utama dari konselor atau penerapi ya, agar yang pastinya untuk memastikan gak ada dampak-dampak negatif lainnya. Awalnya ingin mengubah perilaku negatif atau menghilangkan perilaku negatif, tahu-tahu malah timbul dampak negatif lainnya. Itu kan gak ingin ya, gak diinginkan oleh si klien maupun si penerapi atau si konselornya, ya kan teman-teman? Nah, sampai sini teman-teman paham kan? Kesimpulannya yaitu teknik aversi ini merupakan teknik terapi yang digunakan untuk mengatasi sebuah gangguan, untuk mengubah perilaku dengan cara memberikan stimulus atau sebuah hukuman dengan tujuan untuk mengubah perilaku negatif si klien. Oke. Itu saja sih teman-teman, semoga teman-teman paham. Jika teman-teman masih agak bingung, silahkan diputar ulang. Oke? Baiklah teman-teman semua, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian contoh pengurangan perilaku yang dapat menggunakan teknik dari terapi aversi ini ya teman-teman. Nah, saya bakalan mengingatkan ulang, teknik aversi ini digunakan untuk mengurangi perilaku negatif ya teman-teman. Nah, perilaku negatif yang seperti apa sih yang dapat menggunakan teknik terapi aversi ini ya teman-teman? Jadi ada perilaku seperti kecanduan alkohol,
obat-obatan, bahkan merokok, bahkan juga penyimpangan seksual nih teman-teman. Bahkan ada juga perilaku berjudi teman-teman. Jadi menggunakan terapi aversi ini bisa ya teman-teman. Nah, sedangkan untuk terapi aversi, jadi teknik ini bisa digunakan pada suatu lembaga teman-teman, dimana untuk pada bagian lembaga itu untuk mengubah perilaku anggotanya agar sesuai dengan keinginan atau aturan yang telah ditetapkan pada lembaga tersebut. Begitu teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita bakal masuk pada bagian jenis-jenis media atau jenis-jenis terapi aversi. Jadi berbagai macam nih jenis media dalam teknik terapi aversi teman-teman. Ya, dimana jenis media ini itu digunakan untuk meningkatkan keberhasilan dari terapi aversi ya teman-teman. Nah, yang pertama itu aversi kimia teman-teman. Aversi kimia ya, ini digunakan bahan kimia itu untuk memberikan rasa mual setelah mengkonsumsi alkohol. Seperti tadi kan contohnya dalam pengurangan perilaku mengkonsumsi alkohol. Jadi bisa menggunakan aversi kimia, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada kejutan listrik. Nah, ini memang cukup berbahaya. Karena itu perlu adanya kontrol dan penggunaan kejutan listrik ini digunakan atau dikenakan pada bagian betis, lengan, atau jari. Dan pastinya ini perlu adanya perjanjian antar klien dan konselor ya teman-teman. Jadi nggak asal main kejut listrik aja gitu. Oke, yang ketiga itu mengubah pikiran. Wah, mengubah pikiran nggak tuh? Jadi konselor itu meminta si klien untuk membayangkan nih, akibat terburuk dari perilaku negatif si klien. Nah, dimana tujuannya agar memanggil atau memunculkan rasa bersalah serta sesal pada diri si klien, teman-teman. Nah, lanjut ya. Nah, yang keempat ini ada penjenuhan. Wah, penjenuhan nggak tuh? Nah, penjenuhan ini seperti apa? Jadi, ini berkaitan dengan penguatan dari bagian jenis-jenis media aversi lainnya. Jadi ini membuat klien itu jenuh dan gak mau lagi untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut itu maksudnya perilaku negatifnya atau mengubah perilaku yang diinginkan si kliennya. Jadi penguatan ini itu dilakukan terus-menerus ya teman-teman. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah teman-teman, akhirnya kita sampai pada bagian ini nih. Nah, pada bagian ini terkait tahapan atau prosedur terapi aversi, teman-teman. Masih semangat kan ya? Ya semangat dong. Ayo kita semangat tapi tetap rileks agar materinya mudah tercerna dan dipahami ya teman-teman. Nah, pada tahapan atau prosedur ini ada 4 nih teman-teman. Yang pertama ada assessment, yang kedua tujuan, yang ketiga itu pengaplikasian terkait teknik terapi aversinya. Terus yang keempat itu ada evaluasi serta mengakhiri konseling ya teman-teman. Pastinya pada bagian akhir itu adanya perlu evaluasi. Nah, yang pertama ini pasti teman-teman udah familiar banget nih, asesmen. Wah, pada bagian asesmen itu adalah bagian dimana perencanaan apa-apa yang akan dilakukan pada saat konseling. Nah, di sini ada tahapannya lagi, ada bagian sub tahapannya lagi ya teman-teman. Dimana pada bagian asesmen itu kita perlu menganalisis perilaku si klien, terus analisis situasinya, analisis motivasinya, analisis self controlnya seperti apa, terus hubungan sosialnya seperti apa, lingkungan fisik sosial budayanya seperti apa, begitu. Nah, yang kedua ini tujuan. Nah, ini kesepakatan dalam tujuan. Jadi ada kesepakatan antara konselor dan si kliennya atau penerapi dan kliennya. Nah, pada tahapan ini itu konselor itu membantu dalam memandang permasalahan yang dirasakan berdasarkan tujuan yang ingin dihilangkan si klien atau dikurangi dari permintaan si kliennya gitu. Nah, pada tahapan selanjutnya itu perlu adanya perhatian terkait
hal-hal yang memungkinkan terjadi pada sesi konselingnya begitu. Jadi ini ada pada tahapan ini ya teman-teman. Terus yang ketiga itu menyusun tujuan secara berurutan. Pastinya ya teman-teman, secara berurutan. Nah, pada yang selanjutnya itu pada bagian ketiga ya. Dia itu pengaplikasian teknik terapi aversi. Jadi ya seperti yang teman-teman pahami ya, itu pada bagian ini menentukan strategi agar tercapainya perubahan teman-teman. Nah setelah itu baru diimplementasikanlah sesuai dengan masalah-masalah yang dialami si kliennya dengan menggunakan media tadi, jenis-jenis media tadi, jenis-jenis terapi tadi. Nah begitu. Nah yang keempat tadi seperti yang saya jelaskan tadi, ada bagian evaluasi pada setiap akhirnya. Nah evaluasi ini berkaitan apakah efektif atau enggak sih teknik terapi aversi ini. Nah sub tahapnya ini yaitu untuk menguji kembali apakah benar perilakunya itu udah berubah atau berkurang begitu. Terus yang bagian selanjutnya eksplorasi, apakah ada tambahan dalam kebutuhan konselingnya, jadi ada tambahan lagi nggak sih gitu, atau udah cukup. Nah yang selanjutnya itu membantu klien untuk menerima apa-apa saja yang telah diberikan atau apa yang telah klien pelajari sebelumnya pada saat sesi konseling begitu. Nah untuk selanjutnya yaitu konselor itu memastikan atau memantau perilaku klien itu secara berkala gitu teman-teman. Jadi nggak asal langsung dibiarkan aja udah selesai begitu saja, nggak ya teman-teman. Nah sampai situ paham ya teman-teman ya. Ya teman-teman semua, akhirnya kita sampai di penghujung materi teman-teman. Pada semangat kan? Semangat lah ya. Ya teman-teman, kita take deep breath dulu, ambil nafas, terus buang, kita relax, dan kita mulai lagi materi selanjutnya ya teman-teman. Ini bagian tingkat keberhasilan, oke? Nah tingkat keberhasilan ini maksudnya seberapa efektifkah, seberapa tingkat keberhasilan dari teknik aversi ini, teknik terapi aversi ini ya teman-teman. Jadi ada 2 penelitian ya teman-teman, penelitian A sama penelitian B. Nah penelitian A itu dia ingin mengurangi emosi negatif si anak, sedangkan untuk penelitian si B ini itu mengurangi perilaku merokok di sekolah ya teman-teman. Jadi keduanya, penelitian A maupun penelitian B itu sama-sama efektif dan terbukti, teman-teman. Nah, di sini penelitian A itu jika anaknya ini melakukan emosi negatif dan dia marah meledak-ledak tanpa memberikan penjelasan terkait apa yang diinginkan, itu akan dicubit keras. Nah, begitu. Tapi jika dia tidak melakukan emosi negatif atau melakukan perilaku yang tidak diinginkan itu, maka akan ada imbalan atau rewardnya begitu teman-teman. Nah sedangkan untuk penelitian B nih, jadi di penelitian B ini ada siklus-siklusnya teman-teman. Nah di penelitian B ini juga dia menerapkan yang namanya pembayangan atau mengubah pikiran. Nah tadi kita sudah menjelaskan, jika teman-teman lupa lagi silakan balik lagi ya teman-teman. Nah digunakan juga sebuah penguatan nih teman-teman. Jadi penguatannya dilakukan terus menerus dan akhirnya pada penelitian B ini si subjek pun mengikuti kegiatan-kegiatan positif dan akhirnya terbukti efektif teknik aversi ini teman-teman. Nah itu bagian tingkat keberhasilan ya teman-teman ya. Baiklah, semoga teman-teman semua paham apa yang disampaikan oleh pemateri dan teman-teman bisa sambil baca lagi bagian makalahnya, searching juga lagi. Nah semoga teman-teman paham ya. Baik teman-teman,
Terima kasih telah mendengarkan dan membaca ulang makalahnya dan searching lagi bagian materi ini. Teman-teman luar biasa sekali. Yeay. Oke. Baiklah, saya akan tutup dan akhiri materi kali ini. Semoga kita ketemu lagi di materi selanjutnya ya, teman-teman. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.